Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donita. Saya di sini akan menjelaskan penyakit tentang SLE, yaitu Systemic Lupus Erythematosus. Apa itu SLE? Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun kronis di mana sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri sehingga menimbulkan peradangan pada berbagai organ seperti kulit, sendi, ginjal, paru, darah, dan sistem saraf. Adapun etiologinya yaitu yang pertama faktor genetik, faktor hormonal, lebih sering pada wanita usia reproduktif, infeksi virus bakteri, stres fisik atau emosional, paparan sinar UV, dan obat-obatan tertentu. Patofisiologi dari penyakit SLE yaitu sistem imun menghasilkan antibodi seperti ANA, anti-dsDNA. Kemudian antibodi tersebut membentuk kompleks imun. Kompleks imun ini mengendap di jaringan tubuh. Kemudian terjadilah inflamasi atau kerusakan organ, misalnya ginjal dan kulit. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada kulit, ruam malar, butterfly rash, fotosensitivitas, alopecia. Pada sendi, nyeri sendi, kaku, bengkak. Pada ginjal, proteinuria, hematuria, dan edema. Pada darah, anemia, leukopenia, trombositopenia. Kemudian kardiopulmoner, pleuritis, perikarditis. Kemudian sistem saraf, kejang, sakit kepala, gangguan mood, dan sistem imun, demam, kelelahan, penurunan berat badan. Pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama laboratorium, ANA positif, anti-dsDNA positif, anti-SM positif, lead meningkat, CRP meningkat, urinalisis proteinuria, hematuria, fungsi ginjal, ureum atau keratin, fotoröntgen, efusi pleura, perikard, dan biopsi ginjal bila dicurigai lupus nefritis. Kemudian penata laksanaan medis. Yang pertama kortikosteroid, imunosupresan, antimalaria, NSAID untuk nyeri sendi, obat antihipertensi pada lupus nefritis. Dan penata laksanaan keperawatan, ada manajemen nyeri, pencegahan infeksi, edukasi pengindaran sinar matahari, pemantauan fungsi ginjal, dukungan psikologis, dan manajemen kelelahan. Kita masuk pada deskripsi kasus. Nyonya A, 32 tahun, datang ke IGD dengan keluhan lemas, nyeri sendi, dan muncul ruam merah berbentuk kupu-kupu di wajah setelah terkena sinar matahari. Pasien juga mengeluh bengkak di tungkai dan sering pusing. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, ruam malar tampak jelas, edema tungkai positif, urinalisis proteinuria, ANA positif, anti-dsDNA positif, kreatin meningkat. Diagnosis dokter, Systemic Lupus Erythematosus dengan dugaan lupus nefritis. Tabulasi data, ada data subjektif dan data objektif. Data subjektif di mana pasien mengeluh lemas, pasien mengeluh nyeri sendi, pasien mengatakan muncul ruam merah di wajah setelah terkena sinar matahari, pasien mengeluh bengkak pada tungkai, pasien mengeluh sering pusing. Dan data objektif, ruam malar tampak jelas, edema tungkai, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, proteinuria 2 pada urinalisis, ANA positif, anti-dsDNA positif, kreatin meningkat. Kita masuk di diagnosis keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi pada sendi atau otot, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri sendi, wajah tampak meringis. Kemudian diagnosis kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan suhu lingkungan yang ekstrim dan ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri, kemerahan. Ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan penurunan fungsi imun akibat penyakit dan penggunaan steroid, ditandai dengan ruam malar tampak jelas, edema tungkai, nyeri, demam, urinalisis, proteinuria,
positif 2, ANA positif, anti-DNA positif, kreatin meningkat. Tujuan dan kriteria hasil. Nyeri akut setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil menurun, keluhan nyeri menurun, ekspresi meringis menurun. Kemudian yang kedua, gangguan integritas kulit. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan kerusakan integritas kulit meningkat dengan kriteria hasil, kerusakan jaringan menurun, nyeri menurun, suhu kulit membaik. Yang ketiga, risiko infeksi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil. 1. Kebersihan badan meningkat. 2. Demam menurun. 3. Kemerahan menurun. 4. Nyeri menurun. 5. Bengkak menurun. Intervensi keperawatan. Pertama, manajemen nyeri. Kaji tingkat dan karakteristik nyeri menggunakan skala numerik. 2. Identifikasi faktor pencetus nyeri seperti aktivitas, stres, dan posisi. 3. Berikan posisi nyaman untuk mengurangi tekanan pada sendi. 4. Ajarkan teknik non-farmakologis seperti nafas dalam, relaksasi, dan kompres hangat. 5. Menciptakan lingkungan yang tenang dan minim rangsangan. 6. Kolaborasi pemberian analgesik sesuai program terapi. 7. Evaluasi efektivitas analgesik dan catat perubahan respon nyeri. Masuk yang kedua, integritas kulit atau jaringan. Yang pertama, kaji kondisi kulit, kemerahan, luka, nyeri, infeksi. Kemudian yang kedua, lakukan perawatan kulit seperti bersihkan lembut, beri pelembab, dan kompres dingin. Ketiga, lindungi dari panas seperti memakai sunscreen, hindari sinar matahari, dan pakai pakaian lembut. Keempat, edukasi perawatan kulit dan cara mencegah iritasi. Kelima, kolaborasi pemberian obat kulit dan analgesik. Intervensi keperawatan. Yang ketiga, pencegahan infeksi. 1. Pantau suhu tubuh setiap shift. 2. Observasi tanda awal infeksi seperti eritema, pembengkakan, demam, dan sekret. Kemudian 3. Ajarkan teknik cuci tangan kepada pasien dan keluarga. 4. Pertahankan kebersihan lingkungan dan peralatan pasien. 5. Batasi pengunjung bila diperlukan untuk menurunkan risiko paparan. 6. Pastikan nutrisi adekuat untuk mendukung imunitas. 7. Kolaborasi pemberian antibiotik jika diresepkan dokter. Implementasi keperawatan. Yang pertama, manajemen nyeri. Mengkaji tingkat dan karakteristik nyeri menggunakan skala numerik. 2. Mengidentifikasi faktor pencetus nyeri seperti aktivitas, stres, dan posisi. Ketiga, memberikan posisi nyaman untuk mengurangi tekanan pada sendi. Keempat, mengajarkan teknik non-farmakologis seperti nafas dalam, relaksasi, dan kompres hangat. Kelima, menciptakan lingkungan yang tenang dan minim rangsangan. Keenam, mengkolaborasi pemberian analgesik sesuai program terapi. 7. Mengevaluasi efektivitas analgesik dan catatan perubahan respon nyeri. Implementasi keperawatan yang kedua yaitu integritas kulit atau jaringan. Mengkaji kondisi kulit, kemerahan, luka, nyeri, infeksi. 2. Melakukan perawatan kulit seperti membersihkan lembut, memberi pelembab, dan kompres dingin. Ketiga, melindungi dari panas seperti memakai sunscreen, hindari sinar matahari, dan pakai pakaian lembut. 4. Mengedukasi perawatan kulit dan cara mencegah iritasi. Kelima, mengkolaborasi pemberian obat kulit dan analgesik. Implementasi keperawatan yang ketiga, pencegahan infeksi. Memantau suhu tubuh setiap shift, mengobservasi tanda awal infeksi eritema, pembengkakan, demam, dan sekret. Ketiga, mengajarkan teknik cuci tangan kepada pasien dan keluarga. Keempat, mempertahankan kebersihan lingkungan dan peralatan pasien. Kelima, membatasi pengunjung bila diperlukan untuk menurunkan risiko paparan. 6. Memastikan nutrisi adekuat untuk mendukung imunitas. Ketujuh, mengkolaborasi pemberian antibiotik jika diresepkan dokter. Evaluasi keperawatan, manajemen nyeri,
Subjek, pasien mengatakan nyeri sendi sudah berkurang, skala nyeri 7/10 menjadi 3/10. Pasien mengatakan merasa lebih nyaman setelah istirahat. Objektif, pasien tampak lebih rileks, tidak meringis. Tanda vital stabil, pasien mampu bergerak dengan bantuan minimal. Assessment, nyeri akut teratasi sebagian ditandai dengan penurunan skala nyeri dan peningkatan kenyamanan pasien. Plan, lanjutkan teknik relaksasi, pantau nyeri setiap shift, kolaborasi analisis sesuai indikasi. Yang kedua, integritas kulit. Subjek, pasien mengatakan nyeri berkurang dan kulit terasa lebih nyaman. Objektif, kemerahan berkurang, tidak ada infeksi, nyeri menurun dari 5 turun ke 2. Kemudian asesmen, masalah mulai teratasi. Planning, lanjutkan perawatan kulit dan edukasi pencegahan panas atau sinar matahari. Evaluasi keperawatan. Risiko infeksi. Subjek, pasien mengatakan tidak ada keluhan, demam, batuk atau nyeri tenggorokan, suhu tubuh 36,0 derajat Celcius, tidak tampak tanda infeksi, tidak ada eritema baru, tidak ada luka terbuka, leukosit dalam batas normal. Asesmen risiko infeksi dapat dicegah, kondisi stabil tanpa infeksi. Planning, lanjutkan edukasi cuci tangan, pantau suhu tubuh setiap shift, observasi tanda infeksi. Tindakan dan hasil keperawatan. Pertama, manajemen nyeri. Pasien mengatakan sudah tidak nyeri. Objektif, pasien tampak lebih rileks, tidak meringis, tanda vital stabil. Asesmen, nyeri akut teratasi, plan intervensi dihentikan. Yang kedua, integritas kulit dan jaringan. Subjektif, pasien mengatakan tidak nyeri dan kulit terasa lebih nyaman. Objektif, tidak ada kemerahan. Asesmen, masalah teratasi, planning intervensi dihentikan. Ketiga, risiko infeksi. Subjek, pasien mengatakan tidak ada keluhan demam, batuk atau nyeri tenggorokan, suhu tubuh 36,8 derajat Celcius, tidak tampak tanda infeksi, tidak ada eritema baru, tidak ada luka. Asesmen kondisi stabil tanpa ada infeksi. Planning, intervensi dihentikan. Kesimpulannya, gangguan integritas kulit pada pasien SLE dapat terjadi akibat sensitivitas terhadap suhu ekstrim dan paparan sinar matahari yang menimbulkan kemerahan, nyeri, dan kerusakan kulit. Perawatan utama berfokus pada pemantauan kondisi kulit, menjaga kebersihan dan kelembapan, memberikan perlindungan dari panas dan sinar matahari, serta memberikan edukasi perawatan kulit. Dengan intervensi dan implementasi yang tepat, kondisi kulit pasien dapat membaik dan risiko kerusakan lebih lanjut dapat dicegah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.